Siapa sangka, setelah penantian panjang sejak 2023, Fajar Alfian akhirnya kembali ke singgasana elit ganda putra dunia dengan kejutan yang tak terduga. Halo Sobat Badminton dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di kanal kesayangan kita yang selalu memberikan update paling panas dari dunia tepok bulu internasional yang sangat dinamis ini. Bener banget kawan, hari ini kita benar-benar membawa kabar yang bisa bikin bulu kuduk merinding sekaligus rasa bangga yang luar biasa bagi seluruh pecinta setia bulu tangkis di tanah air Indonesia tercinta. Ada apa sih sebenarnya yang membuat kamu terlihat begitu bersemangat hari ini? Sampai wajahmu tampak berseri-seri penuh kegembiraan seperti sedang merayakan hari raya besar. Ini tentang pasangan ganda putra kebanggaan kita semua, yaitu Fajar Alfian dan Muhammad Syahibul Fikri yang baru saja memberikan kejutan besar melalui prediksi pembaruan peringkat dunia mereka untuk pekan depan nanti. Wah, kabar ini jangan sampai terlewatkan. Apakah kamu sedang mengisyaratkan kalau mereka bakal melesat sangat jauh di tangga peringkat dunia Federasi Bulu Tangkis Dunia? Atau yang biasa kita kenal dengan sebutan BWF? Tepat sekali dugaanmu itu. Berdasarkan hitung-hitungan poin yang sangat akurat, Fajar dan Fikri diprediksi akan menembus peringkat 3 dunia tepat pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 besok pagi. Luar biasa dan sangat menakjubkan. Menempati peringkat 3 dunia itu bukanlah sebuah pencapaian yang main-main. Karena itu artinya mereka benar-benar sudah kembali berada di jajaran elit ganda putra paling mematikan di muka bumi ini. Betul sekali. Apalagi bagi seorang Fajar Alfian sendiri, momen bersejarah ini menandai kembalinya dia ke posisi 3 besar ranking dunia sejak terakhir kali dia merasakannya pada bulan Oktober tahun 2023 yang lalu. Sebuah penantian yang terhitung sangat lama sekali ya. Karena hampir 3 tahun lamanya dia harus berjuang jatuh bangun di lapangan untuk bisa kembali mencapai puncak performa terbaiknya seperti yang kita lihat sekarang ini. Dan segala bentuk perjuangan keras serta tetesan keringat itu akhirnya membuahkan hasil yang manis lewat pencapaian mereka di ajang bergengsi Kejuaraan Asia 2026 yang baru saja selesai diselenggarakan. Meskipun pada akhirnya mereka belum berhasil membawa pulang medali emas atau gelar juara utama, namun performa luar biasa mereka sepanjang turnamen tersebut memang patut kita acungi 2 jempol dengan penuh rasa hormat. Mereka dengan gagah berani melaju hingga ke babak semifinal yang sangat kompetitif, sebelum akhirnya langkah mereka terpaksa harus terhenti oleh perlawanan sengit dari pasangan tangguh yang berasal dari negara Korea Selatan. Iya, saya masih ingat betul pertandingannya yang berjalan sangat menegangkan dan penuh dengan drama di atas lapangan. Mereka harus mengakui keunggulan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju lewat pertarungan sengit 3 game. Skor pertandingannya pun sangatlah ketat dan menguras emosi kita sebagai penonton, yaitu 13-21 di game pertama, lalu mereka bangkit dengan skor 21-14 di game kedua. Namun sayang harus menyerah 16-21 di game penentuan. Walaupun mereka mengalami kekalahan yang menyesakan, namun tambahan poin yang mereka dapatkan dari keberhasilan mencapai semifinal kejuaraan Asia itu sudah lebih dari cukup untuk mendongkrak posisi mereka secara signifikan di tabel peringkat dunia. Saat berita ini kami sampaikan, mereka sebenarnya masih menempati peringkat 5 dunia dengan total koleksi poin sebanyak 82.790 poin yang sudah mereka kumpulkan dengan susah payah. Jadi, kenaikan 2 peringkat secara sekaligus ini benar-benar menjadi sebuah angin segar yang sangat menyejukkan bagi sektor ganda putra Indonesia yang sebelumnya sempat dianggap sedang mengalami penurunan performa atau krisis prestasi. Bahkan akun media sosial Instagram resmi dari Badmintalk juga sudah memberikan ucapan selamat yang sangat meriah kepada mereka berdua atas pencapaian yang benar-benar fantastis dan sangat menginspirasi banyak atlet muda lainnya. Banyak sekali netizen Indonesia yang ikut membanjiri kolom komentar dengan nada positif dan penuh harapan agar momen ini menjadi awal dari kebangkitan total ganda putra kita untuk kembali mendominasi turnamen-turnamen besar berikutnya. Tapi, apakah kamu tidak merasa penasaran tentang apa yang sebenarnya menjadi kunci rahasia utama sehingga Fajar dan Fikri bisa tampil dengan tingkat konsistensi yang begitu tinggi dalam beberapa bulan belakangan ini? Tentu saja saya sangat penasaran. Banyak pengamat bulu tangkis yang mengatakan kalau chemistry antara Fajar sebagai pemain senior dan Fikri sebagai pemain yang lebih muda semakin hari terlihat semakin padu dan solid di tengah lapangan. Bukan hanya itu saja, strategi yang matang serta ketenangan mental mereka di poin-poin kritis menjadi faktor pembeda yang sangat nyata. Mereka membuktikan bahwa kematangan pengalaman Fajar berpadu sempurna dengan agresivitas Fikri yang sangat luar biasa. Mari kita semua sebagai pendukung setia tidak henti-hentinya terus memberikan doa terbaik kita agar mereka selalu memiliki semangat yang membara untuk mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Itulah harapan kita semua untuk kemajuan bulu tangkis Indonesia tercinta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan jangan lupa bagikan kabar gembira ini ke semua teman kalian. Teruslah berprestasi untuk Indonesia dan salam olahraga. Starts feeling I don't pace myself, I grind on kneeling, got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up, head down.
Indonesia bakal mengguncang dunia karena skuad Piala Thomas dan Uber 2026 resmi diumumkan dengan kejutan besar yang tak terduga. Halo pecinta bulu tangkis, selamat datang kembali di saluran kita. Hari ini ada kabar yang bikin jantung berdebar, yaitu pengumuman resmi skuad Merah Putih untuk ajang bergengsi Piala Thomas dan Uber 2026. Pertandingan ini akan berlangsung di Forum Horsens, Denmark, mulai 24 April hingga 3 Mei mendatang. Dan ingat, pertandingannya bakal disiarkan langsung mulai siang hari, sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Wah, kabar yang sangat dinantikan. Ada banyak nama baru muncul dalam daftar pemain kali ini. Tapi sebelum itu, apakah sudah ada kepastian soal siaran televisinya? Karena kemarin kan Badminton Asia Championship 2026 tayang di televisi Republik Indonesia. Sampai detik ini belum ada keterangan resmi apakah ajang ini akan tayang di televisi Republik Indonesia atau tidak. Tapi jangan khawatir, yang paling penting kita tahu siapa saja pejuang yang akan membawa nama Indonesia di Denmark nanti. Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia memilih 20 atlet terbaik, 10 putra dan 10 putri. Komposisinya menarik karena merupakan gabungan antara pemain senior kenyang pengalaman dan pemain junior yang sedang naik daun. Gabungan junior dan senior ya, menarik sekali. Siapa saja sih nama-nama besar yang masuk dalam daftar skuad Thomas Cup kali ini? Apakah Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting masih menjadi ujung tombak kita? Tentu saja, Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting masih dipercaya memperkuat tim. Selain mereka, ada nama Alwi Farhan yang ikut dalam skuad tahun lalu. Dan yang mengejutkan adalah munculnya nama Mohzaki Ubaidillah. Dia talenta muda yang performanya sedang sangat luar biasa. Di sektor ganda putra, kita punya Fajar Alfian dan Muhammad Shohibur Fikri. Lalu ada juga pasangan Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani yang belakangan ini tampil sangat konsisten di berbagai turnamen internasional. Tadi kamu menyebutkan ada nama baru juga di ganda putra kan? Siapa mereka yang akhirnya mendapatkan kesempatan debut di panggung sebesar Piala Thomas ini? Benar sekali, ada pasangan Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin yang secara mengejutkan masuk dalam daftar. Ini momen bersejarah bagi mereka, karena untuk pertama kalinya berseragam tim nasional di kejuaraan beregu paling bergengsi di dunia. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Eng Hian mengatakan bahwa pemilihan ini dilakukan melalui evaluasi mendalam. Mereka melihat performa, kondisi fisik, hingga kesiapan mental setiap pemain sebelum mengambil keputusan kolektif bersama tim pelatih. Luar biasa. Sekarang bagaimana dengan tim Uber Cup kita? Mengingat Gregoria Mariska Tunjung harus absen karena masa pemulihan cedera, siapa yang akan memimpin barisan tunggal putri kita di Denmark nanti? Sayang sekali Gregoria absen, tapi tim Uber kita tetap punya kekuatan solid. Di sektor tunggal putri ada Putri Kusumawardani yang menjadi tumpuan utama. Selain itu, ada nama-nama muda berbakat seperti Esther Nurumitri Wardoyo, Thalita Ramadhani Wiryawan, dan Nikadek Dinda. Ini bukti regenerasi di sektor tunggal putri Indonesia berjalan sangat baik. Sementara itu di sektor ganda putri kita diperkuat oleh Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi. Selain mereka ada Siti Fadia Ramadanti, Melsia Trias Puspitasari, Rachel Alesiaros, serta Feby Setianingrum. Skuad yang menjanjikan. Bagaimana dengan hasil undian atau drawingnya? Indonesia berada di grup mana dan siapa saja lawan-lawan berat yang harus dihadapi di fase grup nanti? Berdasarkan hasil drawing, tim Thomas Indonesia berada di grup D. Lawan-lawan kita adalah Prancis, Thailand, dan Aljazair. Di atas kertas, Indonesia lebih diunggulkan, namun Thailand seringkali memberikan kejutan. Sementara itu, tim Uber Indonesia berada di grup C bersama Chinese Taipei, Kanada, dan Australia. Ini grup yang menantang, karena Chinese Taipei memiliki pemain-pemain yang sangat kuat, terutama di sektor tunggal. Wah, grup D untuk Thomas dan grup C untuk Uber. Sepertinya jalan kita untuk melaju ke babak selanjutnya cukup terbuka lebar ya, asalkan tampil maksimal dan tidak meremehkan lawan. Tepat sekali, fokus utama tim adalah kesiapan menyeluruh. Seperti kata Eng Hian, setiap pemain diharapkan menjalankan perannya dengan baik. Persaingan di Denmark nanti dipastikan sangat ketat. Di grup A Thomas Cup ada raksasa Cina yang satu grup dengan India, Kanada, dan Australia. Sementara di grup B ada Jepang dan Malaysia yang akan saling sikut. Tuan rumah Denmark sendiri berada di grup C bersama Korea Selatan dan Swedia. Benar-benar persaingan tingkat tinggi. Kita semua tentu berharap piala legendaris itu bisa kembali ke tanah air. Apalagi tim putra kita punya sejarah panjang di kejuaraan ini. Untuk penonton di rumah, jangan lupa berikan dukungan dan doa terbaik agar atlet-atlet kita bisa memberikan hasil maksimal. Setuju. Kita harus optimis bahwa gabungan kekuatan senior dan junior ini menjadi senjata mematikan. Jangan lupa pantau jadwal pertandingannya yang dimulai sekitar pukul 14.00 siang hari. Semoga Indonesia berjaya di Horsens, Denmark, dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya di podium tertinggi.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik suka, komentar, dan bagikan video ini ke seluruh teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya dan mari kita dukung tim Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2026. Merdeka!